Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Penari Siombing dari kelas 5A. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dan ekologi administrasi negara. 1. Keadaan penduduk. Keadaan penduduk adalah penduduk sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Lalu fertilitas atau kelahiran, angka kelahiran disebut juga fasilitas atau natalitas, yang artinya menunjukkan bahwa angka kelahiran yang sesungguhnya. Faktor penunjang tingkat kelahiran adalah sebagai yaitu pernikahan usia muda, besarnya angka kematian bayi, dan adanya penilaian tinggi terhadap anak seperti penerus keturunan, sumber tenaga kerja, dan pembawa rezeki. Kemudian mortalitas atau kematian. Faktor penyebab kematian mortalitas yaitu sarana kesehatan yang belum memadai, tingkat kesehatan masyarakat masih rendah, kurangnya gizi makanan penduduk. Adapun faktor pengendali kematian penghambat yaitu meningkatnya fasilitas kesehatan, tingginya tingkat kesehatan masyarakat, makanan yang cukup bergizi, lingkungan yang bersih dan teratur, ajaran agama yang melarang bunuh diri dan membunuh, keadaan yang damai. Kemudian ada migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu di daerah secara terus-menerus minimal 6 bulan. Alasannya, 1. Ekonomi, yaitu memperbaiki hidup. 2. Politik, yang adanya tekanan di tempat tinggal atau karena perbedaan ideologi. 3. Sosial, adanya tekanan dari tetangganya. 4. Agama, tidak ada kebebasan dalam menganut agama. 5. Kepadatan penduduk. 6. Keadaan geografis. 7. Melanjutkan pendidikan, berpetualang, dan sebagainya. Migrasi juga dibedakan menjadi dua, yaitu migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Migrasi antar negeri dibedakan menjadi 3, yaitu 1, yaitu maksudnya penduduk dari suatu negara ke negara lain, misalnya penduduk Maroko pindah ke Indonesia. Emigrasi yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain, misalnya penduduk Indonesia pindah ke Inggris. Langsung remigrasi yaitu kembalinya penduduk dari negara lain ke negara asal. Lalu migrasi dalam negeri dibedakan menjadi 3. 1. Transmigrasi, urbanisasi, faktor penarik. Transmigrasi perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang padat penduduknya ke pulau atau provinsi yang jarang penduduknya. Urbanisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan mencari perbaikan hidup. Faktor penarik, lebih banyak lapangan kerja, adanya sarana dan prasarana di kota yang lebih lengkap. Kota merupakan pusat berbagai aktivitas dan upah kerja yang lebih tinggi. Kemudian ada informasi kependudukan, yaitu memperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei kependudukan. Sensus penduduk itu sendiri pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu tertentu. Kemudian registrasi penduduk, proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Lalu survei penduduk, pemecah jumlah penduduk dengan cara mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili. Kemudian kualitas penduduk, beberapa parameter yang digunakan acuan untuk menentukan kualitas penduduk yaitu sebagai 1. Pendidikan, 2. Tingkat kesehatan, 3. Tingkat pendapatan. Pendidikan yang menggambarkan kemampuan pendudukan untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat kebebasan dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan tingginya angka harapan hidup. Tingkat pendapatan daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Lalu kemudian 2. Struktur sosial, keluarga atau suku. Suku bangsa memiliki struktur sosial yang jelas dan tertata baik sejak dulu di antara masyarakat Maluku, Sumatera Barat, dan keluarga yang berasal dari kawin campur kerap kali menghadapi kontrak yang berkaitan kesalahpahaman dalam hal komunikasi antar budaya. Lalu ada sekte agama, yaitu sistem yang dibuat oleh kelompok atau individual dalam mengekspresikan pemikirannya. Mereka menganggap apa yang terjadi di dunia ini tak bisa dijembatani oleh adanya agama tertentu.
hanya mereka membuat sebuah gambar tanding yang dirasa sudah sesuai dengan pemikiran mereka. Kemudian partai politik yaitu organisasi yang menjalani ideologi tertentu dan dibentuk dengan tujuan umum dan suprastruktur yang masyarakat yang pertumbuhannya lebih akibat ketimbang sebab dari proses-proses yang bergerak di struktur basis masyarakat. Kelompok ini memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Kemudian sistem ekonomi yaitu produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi mendorong seseorang untuk bekerja. Pengaruh langsung ada konsep komoditi, konsep kebebasan memilih, dan konsep kebebasan kontrak. Konsep komoditi yaitu yang dianggap sebagai komoditi barang dagangan yang harganya berupa gaji atau upah. Konsep kebebasan memilih yaitu administrasi negara dalam hal ini administrasi kepegawaian pegawai menjual jasa-jasanya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Lalu yang tadi konsep kebebasan kontrak, di pasar orang bebas untuk melibatkan diri pada kontrak yang membeli atau menjual barang dan jasa menurut syarat yang disetujui. Pengaruh tidak langsung yaitu yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri, perdagangan, dan jasa-jasa memerlukan pengetahuan dan campur dengan administrasi negara. Lalu ada ideologi negara. Kebijakan yaitu kebijakan. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan, atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan publik. Pada dasarnya ideologi dalam administrasi negara Indonesia memiliki ideologi yaitu Pancasila. Kemudian sendi-sendi kehidupan berbangsa dan beragama. Menurut Jokowi Dodo, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berkompromi terhadap tindakan intoleran yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian sistem politik itu kebijakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Di mana ada kebijakan, maka di situ terdapat kekuatan politik, kepentingan, dan aktor politik yang bekerja dan membentuk interseksi atau bahkan terkadang persinggungan yang berujung pada konflik. Dengan demikian setiap kebijakan sebetulnya tidaklah bersifat benar-benar netral. Kemudian B. Perlengkapan administrasi negara. HTN atau Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan aturan-aturan yang memberi kewenangan terhadap alat perlengkapan tersebut. Artinya HTN mempersoalkan negara dalam keadaan diam, sedangkan HAN mengenai negara dalam keadaan bergerak. Van Vollenhoven dalam teorinya yang terkenal yaitu teori residu mengatakan bahwa kekuasaan pemerintah sangat luas, tidak terbatas pada pelaksanaan perundang-undangan saja. Logiman berpendapat bahwa HTN merupakan pelajaran tentang hubungan kompensasi, sedangkan HAN atau HAN tentang hubungan istimewa. Hukum tata negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.